follow our Twitter at LightFM1058 or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 1, 5, 8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita sebagai bagian dari kumpulan makhluk manusia ini tidak sempurna dan mungkin berbuat salah. Kalau kita sudah mau mengakui secara tulus, secara konkret bahwa kita bisa berbuat salah, maka dengan mudah kalau kita bersalah, kita sebaliknya dari ngotot, kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita, ya. Lebih baik kita itu sadar sendiri kalau kita berbuat salah. Kemungkinan lain ya sudah jatuh korban terlalu besar dulu, tapi masih mending. Artinya kalau jatuh korban yang tentu kita tidak ingin terjadi, kemudian kita diubah karenanya, seperti dia melukai orang yang dia cintai, dia kehilangan orang yang dia cintai, dan dia sadar dia telah berbuat kesalahan, dia ingin memperbaiki. Sudah bagus. Alangkah lebih bagusnya kalau kesadaran itu datang sebagai bagian dari proses introspeksi diri kita. Kalau tidak, ya kita mesti bersyukur kalau sampai ada kejadian-kejadian cukup drastis di dalam hidup kita, yang meskipun tentu itu sulit, menyakitkan, memberikan manfaat dalam bentuk membangkitkan kesadaran kita as a wake up call gitu, bahwa kita sudah berbuat salah dan kita perlu membenahi hidup kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, ya. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa ditanya
bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 FM, the best slow hit station. Assalamualaikum right audience. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Sam Onyx dan juga produser saya Jack Triple Plum kembali menjumpai Anda dalam berproses menuju kesejahteraan diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 Maret 2012. Dan ya, sudah tersambungkan ya Jack ya? Oke, baik. Kita sudah tersambungkan dengan Siwo Agus Dayat. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Siwo. Halo. Iya, assalamualaikum. Gimana kabarnya Siwo? Masih biasa-biasa saja? Oke. Iya Siwo, seperti biasa kita terima telepon, langsung kita mulai acara ini Siwo ya. Oke, itu dan silakan di 0213983595 ya Jack ya, yang dipakai ya. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Iya, kerjaan ada sedikit kendala dengan telepon kita. Baik, ya Siwo, sambil kita menantikan telepon yang masuk. Ini rekan saya Jack pelan-pelan sedang mengutak-ngutik. Ya silakan, sekali lagi di 0213983595 kembali saya angkat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya. Baik, kita coba lagi. Dan ya Siwo, kita sambil menantikan telepon yang masuk. Siwo, kira-kira apa nih akan kita bahas malam hari ini Siwo? Atau menunggu telepon yang masuk Siwo? Siwo? Halo Siwo? Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya baik, audiens, kita akan coba kembali hubungi. Kemudian terputus juga ya Jack ya sama Siwo Agus ya. Kita coba. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Siwo, ini sedikit ada trouble dengan telepon kami. Oke, jadi kita tunggu lagi. Right audiens, silakan 0213983595. Anda bisa langsung berinteraksi dengan Siwo Agus Dayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Oke. Iya, baik Siwo, mungkin sambil kita menantikan, saya coba bacakan dari SMS dulu ya Siwo ya, yang sudah masuk ya. Nunggu telepon aja. Nunggu telepon saya, tapi sedang kita perbaiki dulu Siwo nih. Takutnya dari lagu-lagu aja. Gitu. Jadi kita dengar lagu-lagu dulu ya. Ya. Oke, baik Siwo. Ya, lihat audiens, nanti kita lanjutkan dan kita akan coba dengan dulu sebuah lagu dari Ebit GAD. Ya, saya akan coba berikan kali ini lagunya mana nih yang enak? Oke, saya coba kasih yang ini. Dihempas batu jalanan. Baik, sambil kami menantikan rekan saya Jack pelan-pelan akan memperbaiki kondisi telepon kami ya, agar hubungannya bisa terus lancar dan kita bisa berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Dayat. Kita dengar yang berikut ini. Atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih
ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho, ho ho ho.
Jangan pernah ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali menghubungi si Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Mohon maaf, ada sedikit kendala di internal kami di telepon kami di sini ya. Oke, insya Allah kita akan bisa melanjutkan sampai tuntas acara ini dan ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Baik, ditunggu. Silakan di 0213983590 ya Jack ya. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini? Dengan Doni. Doni, Mas Doni di mana? Ya, di Tangerang. Di Tangerang, silakan. Ya. Menyambung dari pertanyaan kemarin nih, Siwo. Ya, jadi Mas saya Doni memahami dari apa yang Siwo paparkan mengenai di manakah rohani itu bertempat. Siwo mengakhiri jawaban dengan mengatakan bahwa ruhani itu ada dalam diri seseorang yang spiritual. Itu mohon lebih dijelaskan lagi ya Siwo ya. Lalu yang kedua, bila kita mempelajari tauhid khususnya di pembahasan tauhid sifat, maka di akhir pembahasan biasanya harus ditutup dengan kalimat bahwa Tuhan itu lebih dari apa yang kita sifatkan, kita gambarkan atau kita pikirkan. Apakah berarti Tuhan itu jadi kehilangan definisi, atau apakah Tuhan itu jadi tidak bisa dikenali gitu sih, Bang? Mohon disaringkan. Sebentar, Doni sebentar. Siwo bisa ditangkap ya? Oke, silakan. Ya, makasih Doni. Assalamualaikum. Ya baik, silakan Siwo sambil kita buka acara ini. Monggo silakan. Ya. Teman-teman semua,
Saya mewakili seluruhnya yang terkait di sini untuk meminta maaf karena ada gangguan teknis. Kita telat sampai 35 menit. Tapi semua kejadian kita harus relakan. Kalau kita ingin tidak rela, tanyakan sebabnya, bukan kejadiannya. Karena kejadian itu akibat hanya ngikut saja sama sebabnya. Kita akan memulai. Kepada semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seperti biasa, jangan lupa saya sekedar teman sharing, bukan narasumber, bukan rujukan. Saya masih dalam proses. Jadi jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Langsung kita masuk ke topiknya Mas Doni. Keterkaitan dengan yang kemarin, masalah di manakah letak rohani kita. Nah, kemarin sudah ditanggapi meskipun sangat global, karena kalau untuk detail itu butuh mukadimah yang tidak sedikit. Intinya begini. Semua yang sifatnya rohani, semua yang merupakan wilayah rohani itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau dia ditanyakan dia berada di mana atau bertempat di mana, nah berada dan bertempat itu kita harus keluar dulu dari dimensi ruang dan waktu. Karena semua hal yang sifatnya rohani dia lebih tinggi mutunya dibandingkan ruang dan waktu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sebagai tambahan saja, meskipun tetap global. Silakan Mas Doni kalau mau agak detail bisa lewat HP FM agar tidak terlalu rumit. Nanti kalau di share di umum ini nanti agak kerumitan kayaknya. Terus yang kedua, tentang masalah tauhid sifat, saya sependapat, sepakat. Yang saya pahami juga seperti itu, sebagaimana diungkapkan oleh Mas Doni, bahwa dalam pembahasan tauhid sifat kita harus akhiri itu dengan tidak membatasi Tuhan dengan persepsi kita, dengan pemahaman kita, atau dengan sifat-sifat yang kita bisa pahami. Nah, apakah dengan itu maka berarti Tuhan menjadi tak terdefinisi? Itu yang pertama. Kemudian, apakah dengan itu berarti Tuhan tidak bisa dikenali? Ya, ini menarik nih. Seandainya seluruh waktu tersisa kita ini hanya untuk membahas ini saja, itu menurut saya sudah sangat positif, sangat bagus. Karena pertanyaan ini sangat strategis. Yang pertama begini. Apakah dengan pola pelajaran tauhid sifat yang kita harus akhiri endingnya itu dengan mentak terbataskan Tuhan? Kalau dalam simbolnya adalah takbir, redaksinya adalah Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apapun, termasuk apapun yang kita pahami. Apakah dengan itu berarti Tuhan menjadi tak terdefinisi? Jawaban saya iya. Dengan catatan, kita perlu garis bawahi tentang apakah definisi itu. Definisi itu adalah batasan. Jadi definisi, setiap sesuatu yang bisa didefinisi, pasti dia terbatas. Meskipun nanti ada batasan-batasan yang ada yang sifatnya itu batasan ruang, batasan waktu. Ada batasan tapi menggunakan bahasa metafor. Karena hal-hal yang sifatnya non materi, dia punya batas, tapi batasannya juga bukan batasan materi. Tetapi definisi itu sendiri adalah batasan. Misal, definisi
dari Mas Doni misalnya. Ya, mau didefinisikan apapun Mas Doni, itu menunjukkan bahwa di sana ada batas-batas Mas Doni. Bahwa ini Mas Doni bukannya Mas Sam. Mas Doni punya batasan-batasan tertentunya. Ya. Batasan pertama misalnya, Mas Doni itu manusia. Nah, itu bentuk batasan umum. Terus, ya kalau sekedar manusia kan Mas Sam juga manusia. Lalu apa pembeda spesifik antara Mas Sam dengan Mas Doni? Ini juga batasan lagi nanti. Mas Doni itu manusia yang, nah ini batasan khususnya misalnya, lahir hari ini jam sekian bulan A tahun X. Nah, namanya Doni. Sudah diberi batasan. Ini Doni, bukan Sam. Kalau ada Doni yang lain, tapi maksudnya adalah Doni yang Tangerang ini loh. Nah kalau di Tangerang Doninya ada banyak, tapi masing-masing bisa didefinisi sesuai batasan khususnya. Sehingga nanti definisi itu sering diistilahkan adalah batasan umum dan batasan khususnya. Mas Doni itu batasan umumnya adalah manusia, dan batasan khususnya adalah yang bapaknya ini, ibunya ini, lahirnya di jam D, detik D, misalnya begitu. Jadi semua definisi itu adalah batasan. Nah, kalau Tuhan tak terbatas, ya pasti tak terdefinisi. Setiap definisi yang dihubungkan dengan Tuhan, endingnya kita harus akhiri dengan tak terbatas. Sama dengan posisi tauhid sifat. Bolehkah kita mendefinisikan Tuhan? Boleh, tapi endingnya harus Allahu Akbar. Bolehkah kita mensifati Tuhan? Boleh, tapi endingnya harus Allahu Akbar. Jadi sama. Apakah Tuhan bisa disifati? Jawaban apa ya? Kalau mau apa ya? Jawaban endingnya, bisakah Tuhan disifati? Tidak. Karena setiap yang bisa disifati itu terbatas. Sama. Apakah Tuhan bisa didefinisi? Tidak. Karena semua definisi itu adalah batasan. Tapi dalam pelajaran tauhid kalimatnya menjadi begini. Bisakah Tuhan disifati? Bisa. Tapi endingnya harus Allahu Akbar. Allah tak terbatasi oleh pensifatan kita. Apakah Tuhan bisa didefinisi? Didefinisi bisa. Tapi endingnya harus Allahu Akbar. Melontarkan kepada yang tak terbatas. Karena setiap mendefinisikan Tuhan tetapi menyalahi keesaan Tuhan, ketak terbatasan Tuhan, maka definisi itu akan menjadi salah. Sama juga tentang mensifati Tuhan. Pada saat mensifati Tuhan itu menyalahi keesaan Tuhan, kesempurnaan Tuhan, ketak terbatasan Tuhan, maka pensifatan itu menjadi salah. Ya, begitu ya jawabannya. Jadi kalimat enaknya menjadi begini. Apakah Tuhan bisa disifati? Bisa. Tapi jangan lupa endingnya harus Tuhan sempurna, tak terbatas. Apakah Tuhan bisa didefinisi? Bisa. Tapi jangan lupa, seluruh definisi kita harus kita lontarkan menjadi Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apa yang kita definisikan. Kemudian yang kedua, apakah dengan demikian, kalau Tuhan itu tidak bisa kita batasi dengan pensifatan kita dan tidak bisa terdefinisi, apakah berarti Tuhan itu menjadi tidak bisa dikenal? Ya, jawabannya sama seperti yang di atas. Tuhan bisa dikenal, tapi endingnya harus menggunakan Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apapun yang bisa kita kenal. Kita bisa mengenal Tuhan, bisa, sekapasitas kita. Karena Tuhan tak terbatas dan kita terbatas, maka seluruh pengenalan kita harus kita akhiri dengan Allahu Akbar.
seluruh pengenalan kita tentang Tuhan, kalau tidak kita kasih ending dengan Allahu Akbar, berarti kita membatasi Tuhan dengan pengenalan kita. Jadi jawabannya sama. Apakah Tuhan bisa dikenali? Bisa. Tetapi ending dari pengenalan kita itu harus dengan Allahu Akbar. Sama ya, dengan disifati, didefinisi, dan dikenali. Jawabannya sama. Kita bisa mengenal sekapasitas kita. Dan seluruh pengenalan kita itu berarti membatasi dia. Agar kita tidak salah di dalam bertauhid, kita kenali Tuhan semampu kita, semaksimal usaha kita, sekapasitas kita, tapi endingnya kita harus fungsikan kalimat takbir ini, Allahu Akbar. Ya. Seandainya kita menfungsikan kalimat takbir itu dengan makna seperti ini, luar biasa dah indahnya. Coba misalnya dimanapun kita takbir, tetapi bidikannya itu ke arah makna yang ini, maka semua takbir itu akan bermakna luar biasa. Ya sayangnya di masyarakat kita ya tidak apa-apa lah, namanya orang banyak ya, ada yang menggunakan takbir untuk ini, takbir untuk itu, takbir untuk memompa semangat lah, takbir yang untuk sampai ke hal-hal yang negatif terjadi kan ya. Begitu, saya kembali dulu ke bos. Ya baik, terima kasih Siwo. Terima kasih juga Doni di Tangerang ya, yang sudah sharing tadi. Baik, kita punya waktu sekitar 15 menit di sesi ini. Silakan di 0213933906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tolong dikecilkan suara volume radio? Iya. Iya. Oke, dengan siapa ini? Dengan Imron. Mas Imron, silakan. Iya. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana memahami keterkaitan antara takdir Allah dengan kehendak bebas manusia? Iya. Jadi Mas Imron, bisa tolong dikecilkan volume radionya? Iya. Sebentar. Ya, kalau misalkan di persentase gitu sih, kira-kira berapa persentase kehendak bebas manusia dan takdir Allah dalam satu kejadian gitu. Katakanlah misalkan kalau bunuh diri gitu kan, itu kan kadang ada orang yang ya itu memang takdir Tuhan gitu. Padahal kehendak bebas manusia bisa menjadikan itu sendiri. Gitu. Saya tidak bisa memberikan contoh yang lebih jelas, mungkin makanya saya mohon penjelasan dari saya memahami keterkaitan antara takdir dan bebas manusia, itu aja. Iya, baik, terima kasih Mas Imron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Siwo, kelihatannya makin sini pertanyaannya makin asik-asik deh, Siwo. Ya, bentar, saya tak tidur dulu sebentar. Monggo, Siwo. Mas Imron, terima kasih. 2 pertanyaan, tapi boleh ini pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana memahami keterkaitan antara takdir dengan kehendak bebas manusia? Lalu kemudian dipersempit lagi. Dalam sebuah kejadian itu berapa persen yang takdir dan berapa persen yang kehendak bebas manusia. Misalnya bunuh diri. Di situ itu berapa persen takdirnya dan berapa persen kehendak manusia. Saya mau jawabnya agak singkat ya. Mohon dicermati ya. Saya merasa men-sharingkan tentang takdir ini sudah sejak 2001, 2002 lah, waktu masih Ramago itu. Tapi ya mungkin karena
berbagai macam hal ya, sehingga kita masih membutuhkan pembahasan-pembahasan seperti ini. Tapi bagi yang pernah mencermati pembahasan tentang takdir di dalam acara ini, kayaknya sudah bisa menjawab ini. Ya, coba ya. Masing-masing yang sudah punya jawaban, coba kita cocokkan dengan jawaban saya sama apa enggak. Meskipun seandainya enggak sama juga enggak apa-apa. Yang penting kita terus berproses maju. Begini Mas Imron, saya ingin menanyakan dulu tentang apakah definisi takdir ya, dan apakah definisi kehendak bebas itu. Saya mengira terjadinya pertanyaan ini karena kita berangkat dari definisi yang menurut saya ya salah gitu. Jadi seakan-akan antara kehendak bebas dan takdir itu bertentangan. Sampai tadi ditanyakan masing-masing kapasitasnya berapa persen, yang takdirnya berapa persen dan kehendak bebasnya berapa persen. Permasalahannya itu dari definisi. Apakah definisi takdir itu terutama? Saya mau tanya, kita punya kehendak bebas, itu takdir apa bukan? Nah, tuh. Apakah kehendak bebas itu bukan takdir? Nah, jadi nanti larinya kita harus mendefinisikan dulu takdir itu apa? Apakah takdir itu? Kalau definisinya salah, seluruh kalimat yang ada katanya takdir di situ semuanya akan salah. Jadi definisi itu sangat penting. Tadi dipertanyakan tentang definisi Tuhan. Bagus tuh. Ya, karena dengan definisi kita bisa membatasi sesuatu itu pada wilayahnya. Kita bisa memahami sesuatu sebagaimana adanya. Itu harus dimulai dengan definisi.